Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Masih semangat ini? Ya, meskipun udah siang harus semangat ya. Hari ini hari pertama kita belajar materi biologi di kelas 12. Ada yang tahu materi hari ini tentang apa? Ya, pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Ya, baiklah Ibu mengecek kehadiran terlebih dahulu ya. Ya, alhamdulillah hadir semuanya ya. Baiklah, sebelum memulai pelajarannya, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada bab pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan ini. Yang pertama, ini boleh ditulis ya. Yang pertama, mengidentifikasi fakta tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Ya, yang kedua, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Yang ketiga, menyimpulkan konsep pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Yang keempat, menyusun rancangan dan melakukan percobaan mengenai materi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Nah, sebelum memasuki pembelajaran, ada yang bisa menyebutkan perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan? Ya, silahkan Jeki. Ada pendapat yang lain? Ya, benar sekali. Pertumbuhan ini ialah bertambahnya panjang, lebar, tinggi pada suatu makhluk hidup, atau bisa disebut dengan bertambahnya ukuran pada suatu makhluk hidup yang bersifat irreversibel. Nah, itu baru pengertian dari pertumbuhan. Sekarang tentang perkembangan. Ada yang tahu perkembangan itu apa? Ya, bisa disebutkan dengan memunculkan sesuatu yang baru. Nah, dalam konsep ini, perkembangan ialah terspesialisasinya sel-sel yang membentuk jaringan. Mulai dari sel, membelah, terus membelah, berkembang menjadi suatu jaringan. Jaringan yang terus berkembang menjadi organ, kemudian sistem organ, dan sampai ke tingkat yang paling kompleks yaitu individu. Ibu punya gambar. Boleh kalian lihat ini. Nah, ini gambar apa? Perkecambahan. Yang terjadi di sini apa? Pertumbuhan dan perkembangan. Perkecambahan terbagi menjadi dua, yaitu perkecambahan epigel dan hipogel. Perkecambahan epigel ini terjadi apabila adanya pembentangan ruas batang di bawah daun lembaga, sehingga mengakibatkan daun lembaga dan kotiledon terangkat keluar. Sedangkan perkecambahan hipogel adalah perkecambahan yang terjadi apabila adanya pembentangan ruas batang di atas daun lembaga, sehingga kotiledon tetap berada di dalam tanah. Ini contohnya pada kacang merah ya. Sudah selesai ya pembagian kelompoknya, silakan duduk berkelompok. Ibu memberikan waktu untuk menonton video selama 10 menit sesuai durasinya, dan waktu untuk kalian berdiskusi 10 menit. Setelah waktu habis, Ibu akan memanggil perwakilan kelompok untuk mempresentasikan apa yang telah didiskusikan. Baik, waktunya telah habis. Sekarang waktunya untuk diskusi ya. Silahkan perwakilan kelompok 1. Diskusinya sudah selesai ya. Ibu telah mencatat poin-poin yang kalian diskusikan. Nah, dari diskusi tentang akar tadi, pada intinya di dalam akar terdapat 4 daerah pertumbuhan. Yang pertama tadi ada tudung akar. Tudung akar terletak pada bagian ujung akar. Nah, yang berfungsi untuk mensekresikan polisakarida dan melunakkan tanah agar jaringan meristem apikal yang terdapat pada ujung akar ini terus membelah dan akar terus memanjang, memanjang, kemudian sampai sehingga dapat mempermudah penyerapan air. Nah, yang kedua itu ada daerah meristem. Daerah meristem ini berada tepat di belakang tudung akar. Nah, bagian ini adalah daerah meristem. Daerah ini adalah daerah yang aktif membelah, daerah pembelahan meristem. Kemudian daerah pemanjangan, yaitu daerah sel yang melakukan aktivitas pembelahan dan pemanjangan. Nah, di sini selnya sudah mulai tahan radiasi atau zat-zat yang dari luar. Kemudian ada daerah pemasakan atau diferensiasi. Nah, pada tahapan ini sel-sel akan terbagi fungsi dan kemudian membentuk adanya meristem dasar, prokambium, dan protoderma. Nah, kemudian ada batang. Pembentukan batang tadi diskusinya kelompok berapa? Kelompok 3 ya. Batang, pembentukan jaringan, dan pembuluh. Nah, pada batang ini terdapat pembuluh atau yang berupa rongga bernamakan xilem dan xloem, yaitu pembuluh pengangkut. Baik Anda semuanya, karena waktunya telah habis, maka akan dilanjutkan di minggu depan ya. Nah, sebelum pulang, Ibu akan memberikan kalian tugas. Tugasnya per kelompok ya. Kelompok yang tadi. Nah,
tugasnya, yaitu kalian baca mengenai faktor internal dan faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan pada tumbuhan. Nah, setelah dibaca, kalian membuat resume. Kemudian pada minggu depan, Ibu tidak akan menjelaskan terlebih dahulu apa yang akan kita pelajari, tapi kalianlah yang akan mempresentasikan ya. Setelah itu kita akan membahas bersama-sama mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Oke, sekian dulu. Jika ada kekurangan dari Ibu mohon maaf. Ibu tutupi dengan membaca wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik ya, ada yang tidak hadir hari ini. Oke, sebelum belajar kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Oke, hari ini sesuai dengan minggu kemarin kita akan melakukan diskusi antar kelompok terlebih dahulu. Ya, diskusi kelas tanpa sanggahan dari Ibu. Nanti setelah selesai diskusi, kita akan membahas bersama-sama. Oke, diskusi kita mulai ya. Dimulai dari kelompok 1, kelompok 2 sampai kelompok 10. Setiap kelompok Ibu kasih waktu 5 menit. Cukup? Cukup. Dipersilahkan kepada kelompok 1. Oke, presentasi dari kelompok 1 sampai kelompok 10 telah selesai. Maka sekarang kita akan membahas bersama-sama ya tentang apa yang kalian dapatkan dari bacaan yang sudah Ibu berikan sebelumnya. Nah, ini adalah inti-inti yang Ibu tuliskan tadi. Dari faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan ini terbagi menjadi 2, yaitu ada faktor eksternal dan faktor internal. Baiklah, pertama-tama kita akan membahas tentang faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Yang pertama ada makanan. Nah, makanan ini merupakan sumber energi bagi tumbuhan untuk bertahan hidup. Ada makronutrien dan mikronutrien yang dibutuhkan oleh tumbuhan. Makronutrien adalah asupan yang diperlukan oleh tumbuhan dengan jumlah banyak. Misalnya ada fosfor, karbon dioksida, oksigen, air, mineral, dan mikronutrien ialah asupan gizi yang sedikit dibutuhkan oleh tumbuhan, misalnya zat besi. Nah, apabila pada tumbuhan ini terjadi kekurangan makanan, maka akan terjadi defisiensi yang akan mengakibatkan tanaman menjadi sakit, misalnya kekurangan nitrogen. Maka yang terjadi pada tumbuhan itu ada penyakit klorosis. Nah, yang kedua ada air. Air adalah zat yang paling penting bagi tumbuhan yang berfungsi untuk mengaktifkan enzim-enzim yang akan menyintesis atau mengaktifkan proses metabolisme pada tumbuhan. Yang ketiga ada suhu. Suhu yang optimum atau suhu yang baik bagi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan ini ada pada 10 derajat hingga 38 derajat Celcius. Nah, ini bisa dibuktikan ya kenapa di kutub utara tidak ada tanaman, karena suhunya terlalu ekstrim. Tumbuhan tidak akan dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Nah, yang keempat ada kelembaban. Kelembaban ini membantu proses penyerapan air dan mengurangi penguapan air pada tumbuhan, sehingga air yang berada pada tumbuhan dalam kondisi cukup dan lebih mempercepat pertumbuhan. Yang terakhir ada cahaya. Nah, cahaya ini berfungsi untuk proses fotosintesis dan penguraian hormon auksin yang menghambat pertumbuhan. Yang selanjutnya ada faktor internal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Yang pertama ada gen. Gen ini terdapat dalam sel yang berfungsi untuk mengontrol pertumbuhan, pembelahan sel, dan sintesis protein. Kemudian ada hormon. Hormon tumbuhan ini disebut juga dengan fitohormon. Fitohormon yang kita ketahui tadi, sebagaimana yang telah kita bahas tadi ya, ada autsin, ada giberelin, sitokinin, gas etilen, dan ya asam absisat.
Nah, semuanya tentunya memiliki fungsi-fungsi yang berbeda ya. Ibu memiliki contoh gambar dari kekurangan makanan tadi, kekurangan nutrisi. Ini terjadi karena kekurangan nitrogen. Jadi tumbuhan terhambat perkembangan dan pertumbuhannya. Kemudian ini adalah salah satu contoh dari hormon gas etilen dalam proses pematangan buah yang menyebabkan buah menjadi matang kemudian busuk. Baiklah Nanda semuanya, dikarenakan waktu jam pelajaran telah habis, maka kita akan tutup pertemuan hari ini. Sebelum itu, Ibu akan memberikan kalian tugas. Tugasnya berupa praktikum, yaitu pengamatan perkecambahan pada kacang hijau. Untuk tata caranya dan format laporannya telah Ibu buatkan dalam bentuk file dan nanti akan Ibu kirimkan kepada ketua kelasnya. Baik, ada pertanyaan lagi? Ya, Ibu tutupi saja ya pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi ya di pertemuan terakhir pada materi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Nah, Ibu cek dulu ya kehadirannya. Baiklah, ternyata hadir semua. Bagaimana pengamatannya? Menyenangkan? Menyenangkan. Apakah ada kendala? Tidak ya, lancar-lancar saja ya. Boleh Ibu lihat hasil pengamatannya. Wah, ternyata bagus-bagus ya hasil pengamatannya. Baiklah, setelah kalian membuat laporan, kalian tidak akan berdiskusi lagi, tapi Ibu akan menyesuaikan pemahaman kita semuanya. Ini Ibu lihat hasil praktikum dari Ananda yang paling baik ya bentuk tumbuhannya. Baik, di sini Ibu akan memandu diskusi pada siang ini tentang hasil praktikum yang telah Ananda laksanakan di rumah ya. Nah, ini adalah gambar yang pertama. Ini adalah hasil pengamatan yang pertama, yaitu dengan perlakuan intensitas cahaya penuh ya. Yang ini intensitas cahaya redup dan ini pada tempat yang gelap. Apa perbedaan yang Ananda lihat? Ukuran, panjang. Nah, mengapa pertumbuhan pada tempat yang lebih gelap lebih cepat daripada pertumbuhan yang lebih terang di tempat yang terang? Ya, karena pada kondisi gelap hormon auksin bekerja lebih maksimal sehingga pertumbuhannya menjadi cepat daripada pertumbuhan yang terpapar sinar matahari. Nah, mengapa pada tumbuhan yang terpapar sinar matahari ini batangnya lebih kuat dan lebih keras? Ya, karena terpapar sinar matahari menyebabkan tumbuhan mengalami fotosintesis. Jadi pemasakan makanan pada tumbuhan pada perlakuan ini lebih maksimal ya daripada yang lain. Kalau yang redup biasa-biasa saja antara ada cahaya dan tidak ada cahaya. Nah, mengapa pada tumbuhan yang terpapar matahari lebih pendek? Karena cahaya matahari menguraikan hormon auksin sehingga auksin tidak dapat bekerja dengan maksimal. Kemudian hormon apa lagi yang bekerja? Ya, hormon asam absisat yang menghambat pertumbuhan ya. Baik, pembahasan tentang hasil pengamatan telah selesai ya. Karena berhubung waktu juga telah habis dan materi kita telah selesai pada pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan ini, maka Ibu akan memberikan soal evaluasi yang kalian kerjakan di rumah dan dikumpulkan minggu depan. Semoga ilmu yang kalian dapatkan hari ini dan sebelum-sebelumnya bermanfaat. Ibu tutupi saja pertemuan pada siang ini dengan membaca wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.